Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya ya, yang selalu diberikan kesehatan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari ini. Alhamdulillah hari ini baru bisa bikin video lagi ya, khususnya penyemangat ya untuk para penyakit asam lambung. Mudah-mudahan ya setelah lebaran ini diberikan kesehatan total ya. Biasanya begitu, setelah puasa kemudian lebaran, kambuhnya di lebaran ya. Orang separah apapun kalau dipakai puasa pasti sembuh ya, termasuk saya. Kebetulan hari ini ya saya sedang mengalami batuk pilek ya sampai meriang gitu kan. Itu dikarenakan emang pola hidup saya yang berantakan. Jadi pola tidur saya tidak teratur. Kenapa? Karena sudah sebulan ini anak saya masuk rumah sakit. Jadi saya harus nemenin anak saya ya. Jadi kurang tidur. Teman-temanku sekalian, para subscriber ya. Sebetulnya saya ingin membuat video ini dari bulan puasa ya. Dikarenakan bulan puasa saya sibuk ya, banyak pekerjaan. Jadi baru bisa membuat video hari ini. Ya, saya ingin menjelaskan apa sih manfaat puasa untuk seseorang yang mempunyai penyakit asam lambung gitu kan. Apakah baik, apakah tidak? Oke. Saya jelaskan ya. Orang yang terkena penyakit asam lambung atau dispepsia ya, baik itu fungsional ataupun dispepsia organik, yaitu memang ada kendala di lambungnya. Jadi hati-hati. Jadi lambung itu adalah organ paling penting ya, organ yang sangat penting demi kesehatan organ yang lain ya. Jadi bukan hanya kenapa orang bisa kena penyakit paru-paru, terutama itu dari lambungnya bermasalah. Kenapa orang bisa kena penyakit jantung ya, itu juga dari lambungnya bermasalah. Kenapa orang bisa kena penyakit ginjal ya, yang pertama adalah lambungnya bermasalah ya. Jadi lambung itu adalah organ vital dari segala organ yang lain ya. Makanya ada yang mengatakan, kamu sakit apa kok? Kamu sakit apa? Komplikasi. Ya udah ya. Kalau umpama lambungnya tidak dijaga, hati-hati ya. Ya jadi puasa itu adalah membersihkan racun-racun di lambung kita dan di usus kita. Ya, jadi jelas ya. Jadi lambung ini fungsinya mengunyah makanan atau memproses makanan. Barang siapa yang banyak berpuasa, kata Nabi, maka akan disehatkan ya. Ada itu hadisnya ya, hadis Nabi ada. Sumu tasihu pokoknya. Jadi berpuasalah maka kamu akan sehat. Sumu tasihu ya, berpuasalah maka kamu akan sehat. Kemarin waktu saya sakit lambung ya, maksudnya kambuh gitu kan. Sebelum puasa itu saya sempat kambuh ya. Kambuhnya enggak berat sih, enggak parah, cuman cuman kayak mual gitu kan, kemudian pala berat ya. Pokoknya saya kalau sakit apapun ya yang berkenaan dengan organ tubuh, seluruh dari kepala sampai kaki, saya kaitkan dengan lambung ya. Jadi obati dulu lambungnya, mudah-mudahan yang lain juga bisa sembuh ya. Jadi begitu. Apalagi kita banyak pikiran nih ya, anak saya sakit nggak sembuh-sembuh ya, itu bisa ya. Jadi bukan hanya pola pikir ya, pola hidup atau pola pikir ya, pola makan semuanya harus dijaga. Memang setelah saya sembuh selama 3 tahun ini, pola makan saya kurang dijaga, pola hidup saya berantakan lagi, pola tidur saya juga berantakan lagi, dikarenakan memang anak saya sedang sakit ya selama setahun ini ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman sekalian juga bisa menjaga kondisi tubuhnya ya, daripada sekarang nih menurut saya penyakit ini agak ekstrim ini ya. Kenapa saya bilang ekstrim ya? Orang yang terkena flu saja ketika meluk anaknya itu akan kontan ya, akan ada kontak fisik atau kontak person, itu bisa langsung tertular ya. Ya terutama saya ini nih ya, kemarin anak saya sakit, yang paling kecil tuh yang bontot harus di rumah sakit. Kemudian yang kedua ya, anak saya sakit, saya cium ya, apa tuh,
kena ke kakaknya, si abangnya tuh yang kelas 3 SD. Yang kelas 3 SD saya cium lagi, kena lagi ya. Jadi berkaitan, semuanya serba berkaitan ya. Makanya yang saya patut sarankan, silakan dijaga kesehatannya ya, jangan sampai drop, itu aja ya. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan lambung itu ya. Kalau saya mensiasatinya ya begini, kalau saya sendiri gitu kan, pokoknya setiap saya sakit apapun saya sudah tahu obatnya ya. Jadi harus pakai resep dokter juga, jadi jangan nggak sembarangan gitu kan. Kayak sekarang saya ini mengalami sakit kepala ya, emang kurang tidur, kemudian badan meriang ya, sama bindeng, jadi suara itu kayak berat gitu kan. Karena emang banyak dahak di tenggorokan. Kalau saya mengakalinya, kalau seumpamanya di rumah itu paling banyak mengkonsumsi air putih ya, jadi nggak usah disebutin namanya. Kemudian saya minum Dumin atau Bodrek gitu kan, jangan banyak-banyak, satu aja ya. Seumpamanya tidak kunjung sembuh, baru saya berobat ke dokter ya, itu aja ya. Kalau saya sih emang dari kecil kalau seumpamanya sakit itu baik panas maupun apa, pasti saya tiduran ya. Jadi pakai bed cover ya, sampai bahasanya apa ya, sampai ketutup semua ya, sehingga keringat itu keluar. Kalau keringat keluar, kalau saya pribadi itu berarti sudah sembuh. Itu saya ya, banyak minum obat, itu aja ya. jadi lambung itu adalah organ paling vital ya dari segala organ. Jadi tolong nanti seumpamanya ada yang sakit, dijaga lambungnya ya, jangan sampai bisa melebar kemana-mana ya. Seumpamanya kan saya pernah menjelaskan di video-video sebelumnya itu, silakan terapkan pola hidup 3P gitu kan, pola makan, pola pikir, pola hidup. Kalau makannya sudah teratur, kalau hidupnya sudah tertata ya, kemudian kalau pola tidurnya sudah bisa ada teratur juga, insya Allah ya penyakit lambung ini bisa sembuh walaupun tidak total ya. Saya mengatakan tidak total, kenapa? Karena kalau orang mempunyai penyakit lambung itu biasanya tidak 100% sembuh ya. Sebab kenapa? Jangan kalau yang sakit lambung, orang biasa aja pasti kena penyakit lambung ya. Kenapa kena penyakit lambung? Lambung ini setiap hari kita pakai loh untuk mencerna makanan kan ya. Jadi nggak mungkin nggak bakalan ada sakit ya, walaupun tidak fungsional pasti organik gitu kan. Kayak lecet itu bahaya, itu sebetulnya ya, bahaya kalau orang sudah terkena penyakit lambung ya. Kalau fungsional sih tidak ada penyakitnya ya, namun bahasan lagi begini, terlalu banyak asam lambung juga bahaya gitu kan, apalagi kalau otot esofagusnya sudah longgar itu ya. Oke, pesan saya tetap jaga kesehatan ya, jangan pernah menyerah, apalagi yang lagi parah-parahnya. Kemarin ada yang nanya ke saya, Pak, sampai sakit pinggang Pak, sampai ini. Iya, jadi lambung itu kata saya juga organ vitalnya. Orang bisa kelayangan, orang bisa jatuh, ambruk, orang bisa ini, itu karena lambungnya bermasalah ya. kalau umpamanya jantung, paru-paru, ginjal itu penyakit penyerta ya. Setelah lambungnya parah, kemudian yang lain juga akan muncul penyakit yang lain ya. Makanya saya pesankan tolong dijaga makannya, tidurnya, istirahatnya ya, kemudian pola hidupnya. Insya Allah kita semua bisa sehat ya, bisa lebih sehat lagi. Mungkin itu saja motivasi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.